Ardi dan Lisa baru saja menghadiri pesta keluarga di kampung halaman Ardi. Hari itu adalah hari yang penuh kebahagiaan, bertemu dengan saudara-saudara yang sudah lama tidak mereka temui. Tawa riuh, obrolan yang hangat dan banyaknya makanan membuat mereka terlena. Namun, seperti biasa, malam harus berakhir dan mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Tidak ada yang aneh pada awalnya, hanya perjalanan malam yang biasa mereka tempuh. Namun, begitu mereka meninggalkan keramaian desa dan melaju menuju alas roban, segalanya mulai terasa berbeda. Ardi merasa udara malam itu semakin dingin, meskipun di siang hari cuaca cukup panas. Lisa menoleh keluar jendela dan untuk pertama kalinya, ia merasakan keheningan yang aneh. Tidak ada suara burung malam, tidak ada angin yang bertiup, hanya keheningan yang pekat. Ini aneh, gumam Lisa pelan. Ardi mengangguk, meskipun ia tidak ingin mengakui bahwa dirinya juga merasa aneh. Mereka sudah sering melewati hutan ini, tetapi kali ini, entah kenapa, terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan itu. Semakin dalam mereka melaju, semakin gelap dan sepi hutan di sekitar mereka. Hanya ada lampu mobil yang menyinari jalanan berbatu yang berkelok, dipenuhi pohon-pohon tinggi yang seolah menutupi seluruh langit. Suasana semakin mencekam. Lampu mobil yang seharusnya terang benderang, justru memberikan kesan redup, seakan-akan hutan ini menelan cahaya itu. Lisa mencoba mengalihkan perhatian, berbicara soal hal-hal ringan, tapi tetap saja, ia tidak bisa mengusir perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. Kemudian, Ardi merasakan hal yang lebih aneh lagi. Saat menurunkan kaca untuk menghirup udara segar, ia mendengar suara samar, suara yang tidak bisa ia tentukan dari mana asalnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di luar sana, sesuatu yang besar, yang berjalan dengan langkah yang berat dan mantap. Ardi melirik Lisa, berharap ia tidak mendengarnya. Namun, Lisa menoleh keluar jendela dan langsung menggenggam tangannya. "Kamu dengar itu, kan?" tanyanya pelan, suaranya hampir hilang tertelan angin. Ardi mengangguk, mencoba tetap tenang. Mungkin cuma binatang, atau angin yang menggerakkan daun. Namun, dalam hatinya, Ardi tahu itu bukan hanya angin. Perasaan ketidaknyamanan semakin membayangi perjalanan mereka. Hutan itu, yang sebelumnya tidak pernah terasa menakutkan, kini seperti sebuah labirin yang tidak ada ujungnya. Semakin mereka melaju, semakin mereka merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak berujung. Hutan di alas roban tidak hanya gelap, tetapi seperti memeluk mereka dalam kegelapannya, menutup jalan keluar mereka. Ardi mencoba untuk tetap fokus pada jalanan yang bergelombang, berharap mereka bisa segera sampai di ujung hutan. Namun, semakin lama, semakin aneh rasanya. Mereka sudah melewati jalan ini beberapa kali, tetapi entah kenapa, mereka merasa kembali ke titik yang sama. Ardi mencoba mencatat tanda-tanda yang familiar, namun jalan yang dilalui ternyata asing baginya. Tidak ada jalan raya besar, tidak ada tanda-tanda arah yang mereka kenal. "Kita tadi lewat sini, kan?" tanya Lisa, mulai tampak cemas. Ardi menatap ke depan, melihat jalan berkelok yang serupa dengan yang mereka lewati sebelumnya. "Iya, sepertinya kita sudah lewat sini," jawab Ardi, namun kata-katanya terdengar ragu. Dia berusaha mengingat, tapi entah kenapa, jalanan yang berkelok itu seakan mengaburkan ingatannya. Lisa merasakan kecemasan yang semakin menggelisahkan. "Kita harus berhenti dan bertanya pada seseorang," katanya, namun Ardi menolak. "Tidak ada orang di sini, Lisa. Jangan khawatir, kita pasti akan keluar dari sini sebentar lagi." Walaupun Ardi berusaha menenangkan Lisa, dirinya juga merasa tidak yakin. Suasana semakin mencekam. Setiap belokan yang mereka lewati terasa seperti memutar kembali ke tempat yang sama. Sesekali, Ardi melirik keluar jendela, merasa seperti ada sosok yang mengintai di balik pepohonan. Namun, setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya hutan yang tampak begitu lebat dan gelap. "Ardi, ada sesuatu yang tidak beres dengan jalan ini. Aku merasa kita sudah berputar-putar." Lisa mulai panik. Mata Ardi terbeliak, tubuhnya mulai tegang. Sesuatu dalam dirinya merasa ada yang tidak beres, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. "Tenang, kita pasti akan menemukan jalan keluar." Ardi mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari Lisa. Namun semakin ia berusaha fokus,
semakin ia merasa terperangkap dalam hutan ini. Hutan yang seperti tidak memberi mereka jalan keluar. Saat mobil mereka mulai melewati jalan yang semakin gelap, suara yang sebelumnya samar kini semakin keras. Suara seperti langkah kaki, tetapi bukan langkah manusia. Langkah itu berat, bagaikan langkah sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Ardi menoleh keluar jendela sekali lagi, tetapi ia hanya melihat kegelapan yang pekat, seakan-akan pohon-pohon besar itu mengawasi setiap gerakan mereka. "Apa itu?" tanya Lisa, semakin khawatir. Ardi tidak bisa menjawab. "Tunggu, kita berhenti sebentar." Ardi akhirnya memutuskan untuk berhenti, meskipun tidak yakin dengan keputusan itu. Ia menepikan mobil di pinggir jalan yang gelap, mesin mobil masih menyala. Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki itu semakin jelas dan semakin dekat. Sesuatu atau seseorang ada di luar sana. Lisa menggigil, matanya berbinar dengan kecemasan. "Ardi, kita tidak sendiri di sini, kan?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Ardi mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menjalari tubuhnya. "Mungkin hanya binatang besar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawabnya, meskipun kata-katanya terdengar lebih seperti untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mereka duduk dalam keheningan, menunggu beberapa menit. Tidak ada suara apapun, selain desiran angin yang menderu lewat. Ardi mencoba menenangkan dirinya. "Sudah, mari kita lanjutkan perjalanan. Kita harus keluar dari sini," kata Ardi, meskipun ia tahu perasaan cemas itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Namun, begitu ia melaju kembali, rasanya jalan yang mereka lalui seakan-akan berubah. Semakin mereka melaju, semakin aneh rasanya. Jalan yang tampak familiar sebelumnya kini terasa seperti tempat yang benar-benar asing. "Ardi, kita pasti sudah salah jalan," Lisa berbisik, tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Ardi menggigit bibirnya, mencoba mencari alasan rasional, tetapi rasa takutnya semakin kuat. "Tenang, kita harus tetap fokus. Kita akan keluar dari sini," katanya, tetapi kata-katanya terasa semakin kosong di tengah hutan yang semakin mencekam ini. Mereka melaju lebih dalam dan semakin mereka melaju, semakin mereka merasa terperangkap. Jalanan yang dulunya tampak begitu sederhana kini berubah menjadi maze yang tak berujung. Hutan di sekitar mereka tampak semakin rapat, semakin menutup mereka. "Kenapa ini semakin gelap?" tanya Lisa dengan suara cemas. Ardi hanya bisa terdiam, merasa tak berdaya. Lampu mobil mereka seakan tidak mampu menembus kegelapan hutan yang tebal, meninggalkan mereka dalam kekosongan yang menekan. Kemudian, suara itu kembali terdengar. Keras dan jelas. Bukan lagi langkah kaki, tetapi kini terdengar suara gemerisik seperti benda-benda bergerak di antara pepohonan. Lisa terkejut dan menoleh, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang bergerak. Namun, tidak ada apapun. Semua hening kembali, hanya suara napas mereka yang terdengar di dalam mobil yang sempit dan gelap. Rasa takut itu semakin meningkat dan Ardi mulai merasa tubuhnya kaku, hampir tidak bisa bergerak. "Ardi, aku takut," kata Lisa dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ardi mencoba merespon, tetapi mulutnya kering. Suara yang mereka dengar semakin menakutkan, seakan ada yang mendekat dengan sangat cepat. Apa yang terjadi pada jalan ini? Mereka berdua merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak mereka kenali. Di luar sana, hutan seakan menyembunyikan segala sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak mereka mengerti dan yang lebih menakutkan. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Perjalanan semakin terasa panjang. Lisa mulai menangis, mencoba menahan ketakutannya. Ardi menggenggam kemudi dengan erat, berusaha untuk tetap tenang meskipun ketegangan semakin meningkat. Mereka merasa terperangkap dalam hutan yang tidak mengenal jalan keluar. "Kenapa kita terus berputar-putar?" tanya Lisa lagi, tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Ardi merasa matanya semakin pedih dan meskipun ia ingin percaya bahwa mereka bisa keluar, ada sesuatu yang memberontak di dalam dirinya, memberitahunya bahwa mereka terperangkap dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Mereka terus melaju, tetapi semakin lama, semakin mereka merasa hutan ini menjadi semakin hidup. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengamati setiap langkah mereka, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa. Keheningan yang mencekam semakin menghimpit mereka dan suara itu, yang sebelumnya samar,
kini semakin jelas terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar bergerak menuju mereka. Tapi tidak ada yang terlihat. Hanya kegelapan yang semakin pekat, memeluk mereka lebih dalam. Saat mobil melaju semakin jauh ke dalam hutan, Ardi mulai merasa semakin terpojok. Semua jalan terlihat sama dan rasa takut mulai menyelimuti dirinya. "Kita sudah melewati ini tadi, kan?" tanyanya dengan nada gemetar. Lisa yang duduk di sampingnya hanya bisa menatap keluar jendela dengan mata terbuka lebar, matanya berputar mencari tanda yang dikenal. Namun semuanya tampak asing, semua pohon, semua belokan, semuanya terasa seperti pertama kali mereka lewati. Ketegangan semakin terasa. Ardi merasa mesinnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Setiap kali dia menginjak gas, mobil itu seakan melambat dan akhirnya, mesin mobil mati dengan sendirinya. "Tidak mungkin, kenapa ini terjadi?" gumam Ardi, berusaha menyalakan kembali mesin mobil, tetapi gagal. Mesin mobil hanya mengeluarkan suara, klik, yang membuat hati mereka semakin tercekik. Lisa menggenggam erat tangan Ardi, matanya mulai berkaca-kaca. "Apa yang sedang terjadi, Ardi? Kenapa kita bisa terjebak di sini?" Ia merasa panik dan suara ketakutannya jelas terdengar. Ardi merasa kebingungannya semakin besar. "Sabar, kita hanya perlu mencari cara untuk menyalakan mesin ini lagi. Kita tidak jauh dari jalan utama." Tapi dia tahu bahwa kata-kata itu sudah semakin tidak meyakinkan. Keheningan semakin memekakkan telinga mereka. Mereka mencoba membuka pintu mobil, berharap bisa keluar untuk mencari bantuan, tetapi begitu mereka menurunkan kaca, mereka mendengar sesuatu, suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Langkah itu semakin dekat, tetapi mereka tidak bisa melihat apapun. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, lebih dekat dan lebih keras. Lisa menoleh dengan cepat, menggenggam tangan Ardi lebih erat. "Ardi, ada seseorang di luar sana, itu bukan suara hewan. Itu suara seseorang, manusia," bisiknya ketakutan. Ardi merasa jantungnya berdegup lebih kencang, suara itu terasa seperti datang dari segala arah. "Tunggu, jangan keluar dulu," kata Ardi, menahan diri untuk tidak panik. Tetapi suara itu terus berlanjut, semakin mendekat. Mereka berdua saling memandang, tubuh mereka terasa kaku. Keheningan malam hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki itu yang semakin jelas terdengar. Mereka berpikir untuk membuka pintu dan lari, tetapi Ardi merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Kegelapan itu menelan mereka, seakan semua gerakan terhambat oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka hanya bisa mendengar suara langkah yang semakin dekat, begitu nyata, namun tidak ada yang tampak. Bahkan suara napas mereka sendiri terdengar begitu keras di dalam mobil yang sempit itu. Ardi mencoba sekali lagi menyalakan mesin, namun sia-sia. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu dalam ketegangan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Ardi akhirnya menyadari ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, samar-samar ia melihat cahaya kecil yang bergerak, seolah seseorang sedang menyalakan obor atau lampu senter. Ardi berpikir mungkin mereka telah menemukan seseorang yang bisa membantu mereka keluar dari hutan ini. "Lisa, lihat itu. Sepertinya ada orang di sana. Mungkin mereka bisa membantu kita," kata Ardi dengan penuh harapan. Namun, saat mereka melaju menuju cahaya tersebut, mereka semakin merasa tidak pasti. Cahaya itu tidak bergerak sesuai dengan arah angin atau bahkan gerakan mobil mereka. Seperti ada sesuatu yang aneh dengan cahaya itu. Ia tidak bergoyang atau berkelip seperti obor, tetapi malah tampak statis, seperti mata yang mengawasi. Mereka mendekat dengan hati-hati, namun semakin mereka dekat, semakin mereka merasakan ketegangan yang luar biasa. Lampu mobil yang biasanya cerah, kali ini hanya menyinari jalanan yang penuh bayangan panjang, menciptakan gambaran yang mengerikan. Ketika akhirnya mereka sampai, cahaya itu ternyata bukan berasal dari manusia atau apapun yang bisa dijelaskan secara rasional. Itu berasal dari sebuah api kecil yang menyala di tengah jalan. Api itu mengelilingi batu besar yang tampaknya sudah sangat tua dan usang, seolah menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Tidak ada orang di sekitar api itu, hanya kegelapan yang memeluknya. Cahaya yang semula menenangkan, kini malah terasa sangat mencekam. Ardi menurunkan kaca mobil,
mencoba mendengar suara apapun yang bisa memberi petunjuk. Namun, yang ia dengar hanyalah desiran angin yang semakin kuat. Tidak ada orang di sekitar api itu, hanya batu besar yang tampak sangat kuno, seakan telah ada di sana selama berabad-abad. Lisa yang duduk di samping Ardi hanya bisa memandang dengan tatapan kosong, tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. "Apakah kita harus berhenti?" tanya Lisa, suaranya hampir tidak terdengar. "Tidak, kita harus terus berjalan," jawab Ardi, namun rasa ragu mulai menghantui pikirannya. Cahaya itu seperti jebakan, sebuah penarik yang tidak bisa dijelaskan. "Kita harus pergi dari sini." "Ini tidak benar," kata Lisa, menatap api itu dengan ketakutan yang semakin jelas. Namun, Ardi merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk keluar dari mobil dan mendekati batu besar itu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah api itu memanggil mereka. Sesuatu yang sangat kuat, yang menuntut mereka untuk mendekat. Namun, perasaan itu segera digantikan oleh perasaan yang jauh lebih menakutkan ketika ia mendengar suara gemerisik dari dalam hutan, di belakang mereka. Suara itu semakin mendekat. "Ardi, kita harus pergi. Kita tidak bisa bertahan di sini," Lisa hampir menangis. Ardi merasakan tangan Lisa yang menggenggamnya semakin erat, seakan meminta perlindungan. Meski pikirannya dipenuhi rasa takut yang luar biasa, Ardi mencoba berpikir rasional. "Kita akan keluar dari sini, Lisa. Kita hanya butuh sedikit waktu." Ardi menenangkan dirinya sendiri, berusaha untuk tetap tenang meskipun dirinya merasa hampir kehilangan kendali. Dia berbalik dan segera mencoba menyalakan mobil lagi, berharap bisa keluar dari hutan ini. Namun, sesaat sebelum ia memutar kunci kontak, ia mendengar sesuatu yang sangat aneh. Sesuatu yang mengganggu seluruh indera mereka. Suara seperti desahan berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dekat. Semua lampu di sekitar mereka mati seketika, hanya menyisakan cahaya redup dari api di depan mereka yang semakin lama semakin kecil. Tanpa pikir panjang, Ardi menekan pedal gas dan melaju secepat mungkin. Mereka meninggalkan batu besar dan api itu dengan harapan bahwa mereka akan segera menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Namun, meskipun mereka melaju dengan kecepatan tinggi, perasaan terperangkap masih menghantui mereka. Rasanya seperti mereka sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi mereka bisa merasakannya mengintai dari balik hutan yang gelap. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi, berharap bahwa setiap detik yang berlalu akan membawa mereka keluar dari kegelapan yang menakutkan itu. Hutan yang sebelumnya tampak sepi kini terasa hidup dengan bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Ardi merasakan mobilnya terasa lebih berat, meskipun ia terus menginjak pedal gas dengan penuh harapan. Setiap belokan yang mereka lewati kini terasa seperti penghalang, seakan jalanan itu berputar tanpa henti, membawa mereka semakin jauh dari tujuan mereka. Lisa, yang duduk di sampingnya, tidak bisa menahan perasaan cemas yang semakin meningkat. "Ardi, kita sudah berputar-putar, kan? Ini tidak benar. Jalan ini semakin gelap," serunya dengan suara penuh ketakutan. Ardi menatap ke depan, matanya yang lelah mulai tidak bisa lagi fokus. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk keluar dari hutan itu. Setiap kali mereka melaju lebih cepat, semakin terasa sesuatu yang tidak wajar, seperti ada kekuatan gaib yang menghalangi mereka. "Tenang, Lisa, kita pasti akan menemukan jalan keluar," jawab Ardi, meskipun kata-katanya terdengar lebih seperti sebuah usaha untuk menenangkan dirinya sendiri daripada Lisa. Rasa cemas itu semakin menyelimuti mereka berdua dan keheningan yang mencekam semakin membekap mereka. Angin malam yang semula menyegarkan kini terasa menyesakkan dada, seolah memaksa mereka untuk berhenti dan menyerah. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu terdengar lagi, semakin keras. Langkah itu seperti mengikuti mereka, memantulkan gema di dalam hutan yang begitu sepi. Ardi menggenggam kemudi dengan lebih erat. "Kita harus keluar dari sini," gumamnya dengan suara rendah, merasa ketakutan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Lisa menatap keluar jendela, berusaha mencari tanda yang bisa menenangkan hatinya. Namun, yang terlihat hanya kegelapan yang semakin pekat. Di tengah kegelapan yang semakin menakutkan itu, mereka melihat cahaya kecil lagi, seperti obor yang menyala di kejauhan. Namun kali ini, cahaya itu lebih terang, hampir seolah-olah menunggu mereka.
Ardi menatapnya dengan rasa curiga yang semakin kuat, tetapi sekaligus dengan harapan. Itu pasti petunjuk, Lisa. Kita harus menuju ke sana, katanya dengan suara penuh keyakinan, meskipun hatinya berdegup kencang. Lisa yang merasa ragu hanya bisa menatap cahaya itu dengan penuh keraguan. Ardi, kita sudah terlalu jauh. Jangan-jangan itu jebakan lagi, ujarnya dengan suara gemetar. Namun, Ardi, yang terpaksa mengabaikan ketakutannya, memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Dia menginjak gas lagi, berharap bahwa kali ini mereka akan menemukan jalan keluar yang aman. Namun, semakin dekat mereka dengan cahaya itu, semakin aneh perasaan yang muncul di dalam hati mereka. Cahaya itu tidak seperti cahaya api biasa. Ia tetap menyala dengan sangat stabil, seolah-olah tidak terpengaruh oleh angin yang berhembus. Cahaya itu malah semakin terang, seakan memanggil mereka untuk mendekat, menarik mereka lebih dalam ke dalam hutan yang semakin menakutkan. Ketika mereka akhirnya tiba di dekat sumber cahaya, mereka melihat sebuah batu besar yang menjulang tinggi, terletak di tengah jalan. Api kecil itu menyala di sekitar batu tersebut, mengelilinginya dengan cara yang sangat aneh. Seolah-olah api itu bukan hanya api biasa, tetapi sesuatu yang sangat kuno dan berbahaya. Ardi menoleh ke Lisa dengan tatapan cemas. "Ini tidak seperti yang kita kira, kan?" tanya Ardi, suaranya hampir bergetar. Batu besar itu tampak sangat tua, seakan sudah ada sejak zaman kuno. Tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, tetapi ada sesuatu yang sangat aneh pada batu itu. Seiring dengan api yang mengelilinginya, Ardi merasakan udara di sekitar mereka semakin berat dan pekat, hampir seperti ada yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Lisa merasakan kegelisahan yang semakin kuat dan tanpa sadar, ia mulai menggenggam tangan Ardi dengan lebih erat. "Kita harus pergi, Ardi," kata Lisa dengan suara hampir tidak terdengar, matanya dipenuhi ketakutan yang semakin dalam. Tetapi Ardi merasa terpesona oleh batu itu. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya, memaksanya untuk mendekat. Api yang mengelilingi batu itu tampaknya menyala dengan intensitas yang tidak biasa, lebih seperti penanda, atau lebih buruk lagi, seperti sebuah perangkap yang sangat kuat. "Sabar, kita akan coba lihat lebih dekat," jawab Ardi, meskipun ia sendiri merasa cemas. Perlahan, ia keluar dari mobil dan melangkah mendekati batu itu. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Lisa memandang Ardi dengan ketakutan dan meskipun ia ingin berlari, kakinya terasa terkunci oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hanya perasaan yang semakin kuat, perasaan seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan hutan. Ardi berhenti sejenak di depan batu itu, merasakan ada keanehan yang semakin membebani tubuhnya. Batu besar itu tampak seolah menyimpan sejarah yang sangat tua, mungkin sebuah tempat yang pernah digunakan untuk ritual atau pertemuan yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan tempat yang biasa, gumam Ardi, mencoba berbicara pada dirinya sendiri. Namun, saat ia menyentuh batu itu dengan tangannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam batu, seperti suara dari kedalaman bumi yang terdengar sangat dalam dan mengerikan. Lisa yang melihat kejadian itu hanya bisa menatap dengan ketakutan yang luar biasa. "Ardi, jangan!" teriaknya, tetapi sudah terlambat. Batu itu mulai bergetar dan suara itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang sedang terbangun di dalamnya. Mata Ardi melebar dan tubuhnya terasa kaku. Sesuatu dari dalam batu itu mulai bergerak, seperti mengeluarkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Angin semakin kencang dan suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih banyak. Mereka tidak hanya dikejar oleh satu sosok, tetapi sepertinya ada lebih dari satu yang mengintai mereka dari dalam hutan. Lisa menjerit ketakutan, hampir tidak bisa menahan lagi rasa paniknya. "Ardi, kita harus pergi sekarang," teriaknya dengan suara bergetar. Ardi merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seakan-akan batu itu mengunci dirinya di tempat. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Ardi menarik Lisa kembali ke dalam mobil dan mereka segera bergegas menjauh dari batu itu. Namun, begitu mereka melaju, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Suara langkah kaki itu semakin mendekat dan kali ini lebih jelas terdengar. Sepertinya, mereka tidak bisa lagi melarikan diri.
Hutan yang sebelumnya terasa sepi kini dipenuhi dengan suara yang datang dari segala arah. Setiap langkah yang mereka ambil membuat ketakutan itu semakin nyata. Ardi mencoba mengemudi lebih cepat, berharap menemukan jalan keluar, tetapi di depan mereka, jalanan mulai menghilang, berubah menjadi sebuah kabut tebal yang menghalangi pandangan mereka. "Ardi, kita tidak akan bisa keluar." Lisa menangis, matanya penuh ketakutan. Ardi berusaha tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang sangat besar. Mereka berdua terjebak di dalam hutan yang tidak mengenal belas kasihan dan jalan keluar mereka semakin terhalang oleh kegelapan yang semakin mencekam. Ardi dan Lisa semakin terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat dan rasanya dunia luar semakin jauh dari mereka. Kecepatan mobil mereka semakin melambat, meskipun Ardi sudah menginjak pedal gas dengan keras. Kabut tebal itu menyelimuti mereka, semakin memblokir pandangan mereka. Tidak ada jalan yang terlihat jelas, hanya kabut dan hutan yang semakin menyeramkan. Suara langkah kaki yang mengikuti mereka semakin dekat, semakin menghantui. "Ardi, apa yang sedang terjadi? Kita terjebak," seru Lisa, suaranya mulai terisak. Ardi menggenggam kemudi dengan lebih erat, jantungnya berdegup semakin cepat. Ia merasa seperti mereka sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Hutan itu seolah hidup, menuntut mereka untuk tetap berada di dalamnya. Ardi menatap ke depan, mencoba melihat sesuatu yang bisa memberi harapan, tetapi yang terlihat hanya kabut dan bayang-bayang hitam yang bergerak dengan cara yang sangat aneh. "Kita harus tetap tenang," kata Ardi, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Tetapi setiap detik yang berlalu, perasaan ketakutan itu semakin menguat. Lisa menggenggam tangannya dengan cemas, matanya basah karena air mata yang tidak bisa lagi ia tahan. Setiap jalan yang mereka coba lewati semakin terhalang oleh kabut dan meskipun Ardi mencoba untuk berpaling, seakan ada kekuatan yang menarik mereka lebih dalam ke dalam hutan. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah sosok berdiri di tengah jalan. Ardi berhenti dengan terkejut, matanya terbelalak melihat sosok yang tampak begitu jelas di tengah kabut. Sosok itu mengenakan pakaian putih panjang, dengan rambut panjang yang terurai, tampak tidak memiliki ekspresi wajah. Lisa menjerit ketakutan, namun suara itu seolah menghilang begitu saja di dalam kabut. "Siapa itu?" tanya Lisa dengan suara gemetar, matanya tidak lepas dari sosok itu. Ardi tidak bisa menjawab, tubuhnya terasa kaku. Sosok itu berdiri diam, hanya menghadap ke mobil mereka, tidak bergerak. "Kita harus pergi, Ardi, sekarang juga," seru Lisa panik. Ardi mencoba menginjak gas, tetapi mobil mereka seperti terjebak, tidak bergerak sama sekali. Sesuatu menghalangi mereka dan tidak ada jalan keluar. "Sosok itu, dia bukan manusia," kata Ardi dengan suara serak. Lisa menggigil ketakutan. "Ardi, apa yang sedang terjadi?" tanyanya lagi. Tetapi Ardi hanya bisa menatap sosok itu, yang kini perlahan-lahan mulai menghilang ke dalam kabut. Dengan cepat, Ardi menyalakan mesin mobil lagi, tetapi suara gemerisik yang datang dari hutan semakin keras, seperti sesuatu yang bergerak sangat cepat di antara pepohonan. Mereka melaju lebih cepat, berusaha meninggalkan sosok yang tidak dapat mereka jelaskan dan kabut yang semakin tebal. Ardi merasakan mobil mereka semakin lambat, seakan mesin itu sendiri enggan untuk bergerak. "Apa yang sedang terjadi dengan mobil ini?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Lisa hanya bisa menangis, merasa tubuhnya semakin lemas, lelah dengan ketakutan yang tidak kunjung berakhir. "Kita tidak akan bisa keluar," Lisa berbisik dengan putus asa. Di luar mobil, suara langkah kaki itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih mendekat. Mereka berdua merasa ada sesuatu yang mengintai dari luar, sesuatu yang lebih besar dari mereka. Ardi melihat keluar, tetapi hanya kegelapan yang bisa ia lihat. Tidak ada apa-apa selain kabut tebal yang membalut mereka, seperti penjara yang tak terhindarkan. "Tolong, Ardi, kita harus berdoa," kata Lisa, menangis dengan suara parau. Ardi tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia menatap kabut yang seakan memeluk mereka, semakin dalam dan semakin dekat. Mereka berdua merasa terjebak dalam dunia yang tidak mereka kenali dan setiap detik yang berlalu membuat mereka semakin lemah, semakin putus asa. Kabut itu seperti menyelimuti mereka,
memblokir jalan keluar yang sudah semakin jauh dari jangkauan. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Ardi mencoba menginjak pedal gas, tetapi mobil mereka masih saja terjebak. Di dalam mobil, rasa takut itu semakin menyelimuti mereka. Lisa menangis dengan keras, memohon agar mereka bisa keluar dari situasi ini. "Ardi, kenapa kita tidak bisa keluar? Apa yang menghalangi kita?" tanyanya, suaranya bergetar. Namun, sebelum Ardi sempat menjawab, mereka mendengar suara lain, suara jeritan yang terdengar sangat mengerikan. Itu bukan suara manusia. Itu lebih seperti suara makhluk yang terjebak dalam penderitaan. Suara itu terdengar dari arah kabut, semakin mendekat, seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak menuju mereka. Mereka berdua menatap satu sama lain dengan mata terbelalak, merasa semakin terperangkap. "Ardi, apa itu?" Lisa berbisik, suaranya hampir hilang. "Kita tidak akan bisa keluar, kita tidak bisa lari dari sini," jawab Ardi dengan suara hampir putus asa. Rasa takut yang mereka rasakan semakin memuncak. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Terkurung dalam kegelapan dan kabut yang semakin tebal, dengan suara makhluk yang semakin jelas terdengar dari luar, mereka hanya bisa menunggu, tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Ketika semuanya tampak tak ada harapan, tiba-tiba, mobil itu bergerak. Dengan kekuatan yang tidak mereka ketahui, mobil itu meluncur ke depan, seolah ada tangan yang menarik mereka keluar dari kabut itu. Ardi terkejut, ia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan kecepatan yang semakin tinggi, mereka melaju menuju jalan yang terang, jalan yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Hutan itu mulai menjauh dan kabut itu perlahan menghilang. Mereka akhirnya sampai di jalan utama, di luar alas roban dan di sekitar mereka hanya ada keheningan. Hutan itu kini tampak sangat jauh dan kabut yang menakutkan itu sudah tidak ada lagi. Ardi menoleh ke Lisa yang masih menangis dan hanya bisa menarik napas lega. "Kita berhasil keluar," katanya dengan suara serak, meskipun hatinya masih penuh dengan kecemasan. Mereka berdua tahu bahwa mereka baru saja melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi di alas roban, tetapi mereka tahu satu hal, mereka tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Kisah mereka di hutan itu akan terus menghantui mereka dan mereka tidak akan pernah melupakan perasaan terperangkap dalam kegelapan yang mengerikan itu.